Hilangkan lemak perut buncit dengan satu perubahan ini dalam 1 bulan. Karena udah banyak banget ya yang nanyain di kolom komentar Instagram gua, TikTok, di YouTube. Dia laporan ke gua ya, udah jalan kaki banyak-banyak, olahraganya banyak banget. Ya, sampai keringetan, sampai basah, sampai pingsan. Jadi udah banyak banget olahraganya. Tapi kenapa setiap mereka nimbang, itu berat badannya turunnya sehari doang. Besoknya lagi itu malah sama naik lagi atau bahkan naiknya lebih banyak lagi. Nah itu kenapa bang? Nah di video kali ini gue mau ngebahas dengan hanya satu perubahan ini. Dan ingat perubahan ini adalah perubahan yang fundamental. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman bisa jadi nggak nyaman dengan perubahan ini. Tapi hasilnya akan seperti klien-klien gue ini ya, yang turun selama sebulan ini 9 kg. Dan buncitnya dari bapak-bapak hamil kayak gini, itu udah nggak ada lagi. Ya, udah rata. Lingkar perutnya turun sebanyak 9 cm. Ya, dalam waktu sebulan aja. Teman-teman bisa lihat jangka waktu before dan afternya. Ataupun satu lagi ya, 10 kg dan lingkar perutnya 11 cm. Itu buat cowok-cowok tuh. Kalau buat cewek ini ya, beratnya hampir turun sebanyak 5 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Ataupun yang udah menopause ya, 55 tahun, lingkar perutnya sebanyak 10 cm dan berat badannya turun 6 kg. Ya, jadi ini berlaku di segala umur. Cuman kalau teman-teman mau mendapatkan hasil seperti klien gua, nanti di akhir ada 2 perubahan kecil yang kita juga nanti tambahkan untuk mempercepat ya progres penurunan berat badan kita ini. Kita langsung bahas aja. Nah jadi perubahannya itu adalah kita wajib untuk mengkonsumsi diet yang tinggi proteinnya atau bahkan sampai kenyang dengan mengkondisikan tubuh kita di keadaan kalori defisit. Jadi kalau teman-teman bisa lakuin sampai 3 bulan nih kayak klien gue ini ya, perutnya dari gelambir, dari buncit, selama 4 bulanan aja itu absnya udah mulai kelihatan. Six pack-nya udah mulai kelihatan. Kadar lemaknya menurun. Ototnya semakin jelas terdefinisinya. Atau bahkan kayak testimoni follower kita ya, itu selama 3,5 bulan turun 40 kilo tuh. Kita pahamin dulu perubahan pertama yaitu kita mau konsumsinya proteinnya tinggi, yaitu 50-100 gram protein per sekali makan. Dan proteinnya wajib dari hewani. Jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa, bang, gua mau pakai protein nabati aja bisa nggak bang? Pakai tahu, tempe, atau misalnya protein nabati lain, kacang-kacangan, itu masih kurang efektif. Karena apa? Karena kalau buat teman-teman yang nggak paham, kalau protein hewani itu teman-teman bisa lihat di layar ya, dia itu proteinnya tinggi, contohnya misalnya steak sirloin kayak gini ya, dia lemaknya kita bisa pisahin tuh lemaknya. Jadi kalorinya nggak terlalu berlebihan. Karbohidratnya 0. Tapi kalau dibandingkan dengan tempe atau tahu, proteinnya rendah, tidak setinggi tadi ya, hitungannya 100 gram per 100 gram ya. Lemaknya nggak bisa dipisah, lemaknya langsung nyatu. Karbohidratnya pun juga nggak bisa dipisah. Jadi yang membedakan adalah kalorinya tinggi kalau dari protein nabati itu, tapi proteinnya rendah. Dibandingkan dengan hewani, proteinnya tinggi, tapi kalorinya rendah. Jadi itu wajib makannya protein hewani. Contohnya kayak gue gini, sirloin steak 400 gram ya. Setiap hari gue makan, atau bahkan udang gue makannya, atau bahkan bakso giling gue bikin sendiri ya. 100% daging tanpa tepung, supaya nanti proteinnya tinggi dan kalorinya juga efektif ya, nggak terlalu banyak. Kalau ditambah tepung makin banyak, ya tapi memang makin enak ya, tapi makin banyak kalorinya. Ayam, paha ayam, filet juga, ikan juga. Jadi banyak banget protein hewani yang bisa kita konsumsi ya. Tapi saran dari gue, kita utamain paha ayam atau sapi aja. Nah kaitannya sama kalori defisit, buat teman-teman yang nggak paham, misalnya kita mau turunin berat badan atau kadar lemak, kita wajib mengkondisikan tubuh kita ini di keadaan kalori defisit. Yang artinya kita mengeluarkan energi itu lebih banyak sehari-harinya tubuh kita ini. Ya dipakai buat mikir, dipakai buat olahraga, dipakai buat mencerna protein, ya, dipakai buat tidur, jalan kaki gitu misalnya, latihan beban. Itu harus lebih banyak pengeluarannya dibandingkan dengan kita masukin kalori, yaitu dari makanan. Nah, supaya kita bisa kalori defisit, ya jadi tinggi protein dan kalori defisit, kita mau mengatur porsi karbohidratnya dan juga lemaknya. Oke, kalau karbohidrat, kita mau nanti makannya itu karbohidrat olahan seperti makanan yang berbahan dasar tepung ya. Contohnya mie, roti, kue, martabak, kue kering, nastar, segala macam. Kita mau stop dulu sementara itu. Nah, kalau untuk karbohidrat alami, seperti misalnya buah-buahan atau teman-temannya protein ya, misalnya nasi, ubi, itu pun juga kita wajib batasin. Kalau mau lebih cepat kita stop sekalian juga. Jadi kita full hewani makanannya. Dan juga bumbu manisnya jangan malah pakai saus-saus yang banyak gulanya, banyak minyaknya ya. Jadi kita mau pakai rempah-rempah aja, atau yang paling wajib itu adalah garam. Karena kalau kita nggak pakai garam, pada saat kita mengurangi konsumsi karbohidrat, cairan kita bakalan drop nih ya. Jadi kalau kita nggak pakai garam, kita bakalan ngalamin tensi rendah. Oke, kita lemes mulu. Oke, karena kita nggak konsumsi elektrolit dari garam itu. Makanya kita wajib untuk memberikan garam di makanan kita, atau bahkan kita minum air elektrolit. Supaya nanti cairan kita bakalan normal lagi. Nanti kalau udah normal, baru kita nggak perlu tuh makan garam seperti pada saat kita transisi.
transisi dietnya. Kenapa kita wajib konsumsi protein ini sampai kenyang? Karena pertama, ini terbukti ya. Studi yang dilakukan oleh 2 PhD ini, Robbenheimer PhD dan Simpson PhD. Di studi ini judulnya teman-teman Google aja ya. Kalau teman-teman lihat statistiknya, kalau misalnya kita makan proteinnya jauh lebih banyak, keadaan defisit kalori atau kita mengeluarkan energi itu lebih banyak. Kenapa? Karena otomatis nanti karbohidratnya itu lebih dikit tuh makannya, sama lemaknya lebih dikit. Tapi kalau kita proteinnya kurang dari 10% nih makannya setiap hari, kita bakalan cenderung makan karbohidrat dan lemak tuh lebih banyak. Oke, itu logika aja. Tapi ini dibikin dalam bentuk studi. Jadi kalau misalnya kita makan protein banyak, kita bakalan cenderung di keadaan kalori defisit tanpa menghitung kalori. Ya, ini kata kuncinya. Karena kan buat teman-teman yang sibuk banget, misalnya teman-teman itu owner dari toko emas atau direksi dari perusahaan TBK, ya kan, perusahaan BUMN, di Dirut misalnya. Di Dirut mah nggak sempat ngitung kalori, Pak. Ya, itu tugas gua ngitungin kalori-kalori di Dirutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sibuk high level ya, C level, dengan diet ini, teman-teman nggak usah capek-capek ngitung kalori. Teman-teman juga bukan atlet. Ya gua pun juga bukan atlet, gua kerja depan laptop. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hasil yang bagus, tanpa ribet, teman-teman makan protein sampai kenyang. Ya mau makan steak yang mahal-mahal nggak apa-apa. Selama dia tadi tinggi protein dan rendah karbohidrat. Supaya nanti nggak surplus kalorinya. Oke, jadi itu perubahan yang wajib kita lakukan setiap harinya. Teman-teman nih ukur lingkar perutnya, timbang juga di pagi hari. Minggu depan teman-teman ukur lagi, itu sudah bakalan ada penurunan ya berat badan dan lingkaran perutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau hasil yang efektif banget, cepat ya, dan kita juga tetap sehat, kita berenergi, teman-teman harus menerapkan 2 perubahan tambahan ini. Ya, dan ini dilakukan oleh semua followers gua, semua klien-klien gua yang hasilnya sukses. Yaitu pertama, wajib kita tidur yang cukup. Minimal 7-8 jam. Karena kalau misalnya kita tidur yang cukup, kita bakalan memproduksi hormon pembakar lemak nomor 1 lebih ampuh dibandingkan semua suplemen. Ya, mau itu vitamin D, mau itu vitamin apapun, mau itu fat burner, kafein. Testosteron paling ampuh karena dia bukan hanya membantu pembakaran lemak, dia juga membantu kenaikan massa otot. Otomatis nanti BMR kita bakalan naik. Buat teman-teman yang nggak tahu, BMR itu adalah basal metabolic rate, pembakaran kalori pada saat kita istirahat. Dan cara naikinnya adalah dengan latihan beban, termasuk juga kardio harian. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan latihan beban bakalan naikin BMR. Jadi kalau kita mau ke kadar lemak yang ideal, 15% kalau cowok kayak gini ya, atau bahkan cewek 20%-an kayak gini, itu lebih cepat. Karena BMR kita bakalan naik. BMR tuh ngambil bagian terbesar dari TDEE. TDEE adalah Total Daily Energy Expenditure, atau pengeluaran energi harian tubuh kita ini. Jadi supaya pengeluaran energi hariannya tuh gede, ya, otot kita harus digedein. Tapi bukan gede kayak bodybuilder, enggak. Dari yang nggak punya otot sama sekali, nggak dewasa ototnya, sampai ke intermediate aja, ya, sampai punya otot dikit aja. Itu lumayan naikin BMR-nya. Apalagi kalau kita naikin ototnya di seluruh tubuh. Di dada, di punggung, di kaki, di tangan. Itu bakalan naikin BMR banyak banget. Jadi penting latihan beban dan juga untuk mempercepat. Ya, gue sempat bahas ya di video kali ini ya. 5 kali pembakaran kadar lemak kita. Jadi turunnya tuh banyak ya. Bisa 10 kilo, ya, bisa 9 kilo per bulan. Yaitu dengan kardio formal di treadmill. Ya teman-teman bisa tontonnya di video kali ini. Wah itu teman-teman bakalan cepet banget turun lemaknya. Kalau misalnya teman-teman ada syuting, misalnya dipanggil sama TV, ya dipanggil sama TV, teman-teman profesor misalnya, mau ngejelasin sesuatu, profesornya ganteng atau cantik, ya kan? Jadi orang-orang pada nontonin. Atau teman-teman mau foto nikahan. Kita tuh pakai baju nggak banyak milih. Atau buat yang urgensinya paling tinggi nih ya, teman-teman diabetes. Karena obesitas. Kita wajib turunin berat badan itu. Karena berat badan kalau udah turun, itu banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Ya, kita bakalan lebih resisten terhadap penyakit-penyakit degeneratif, serangan jantung, diabetes. Itu pasti jauh lebih resisten. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung dan pengen dimonitor langsung dari gua bakal bikinin menu makanannya mau di rumah ataupun di luar. Yang di rumah itu apa aja menu makanan, list yang wajib dikonsumsi dan di stop dulu sementara. Cara masaknya, bumbu-bumbunya, porsi makannya. Dan kalau kita lagi di luar, itu makanan restoran itu apa aja yang enak-enak, yang tetap membantu penurunan berat badan kita. Dan juga kalau ojek online tuh pesannya apa yang enak-enak, yang aman juga untuk diet kita. Jadi makanan kita tuh di rumah dan di luar akan proteinnya tuh tinggi juga. Apa aja pilihannya tuh nanti semua bakal gua bikinin. Dan gua monitor langsung tiap hari. Dan juga program latihan harian, mau di rumah ataupun di tempat gym, itu ngapain aja latihan bebannya, gimana gerakannya, kardionya gimana. Nah kalau misalnya teman-teman mau dibikinin itu semua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.